Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Bu Nani dari SMP Negeri 2 Megaluh akan menyampaikan KD 3.2, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sistem peraturan perundangan di Indonesia. Saya akan menyampaikan materi 3.2 ini bersama Ibu Tati Sri Wulandari dari SMP Negeri 1 Jombang. Untuk bagian saya anak-anak yaitu sub A dan sub B. Coba kalian buka buku paket PPKN bab 3 halaman 25 dengan judul menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tolong perhatikan tujuan pembelajaran yang ada di PowerPoint yang akan Ibu bawakan, yaitu tujuan pembelajaran nomor 1 adalah menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, yaitu menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Berikutnya yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, yaitu mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baik anak-anak, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kalau kita bicara masalah Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak lepas kita juga akan bicara pembukaan. Karena sistematikanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan dan batang tubuh, yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasarnya, ya. Karena dalam kedudukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kedudukannya tetap kuat, tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Mengapa? Karena di dalamnya itu terdapat rumusan Pancasila, terdapat prinsip-prinsip negara. Jadi ada juga tujuan negara. Jadi sudah tetap tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga merupakan sumber dan cita-cita hukum, cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai kehidupan. Sumber dari motivasi, aspirasi, dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa. Ini kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasarnya. Sedangkan hubungan kemerdekaan dengan proklamasi, jadi sedikit kita ke hubungan pembukaan dengan proklamasi karena ada kaitannya, ini sangat erat anak-anak. Apa hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan? Proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Jadi makna yang terkandung di dalam pembukaan ini merupakan amanat dari proklamasi. Jadi kita tahu proklamasi itu kan pernyataan singkat tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, maka karena pernyataan singkat di sini juga perlu diuraikan secara terperinci. Di mana uraiannya? Yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sangat berhubungan erat antara proklamasi dengan pembukaan. Ya. Sedangkan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan ini memiliki nilai universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Universal itu menyeluruh bagi dunia. Jadi artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Kita tahu pada alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, ini universalnya.
Jadi pembukaan atau kemerdekaan ini bukan hanya hak bangsa Indonesia, tapi hak dari seluruh bangsa yang ada di dunia, bersifat universal. Kemudian dalam alinea keempat juga ada. Di dalam alinea keempat itu ada dalam salah satu tujuan nasional kita, yaitu yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, karena ikut melaksanakan ketertiban dunia berarti ini bersifat universal, tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia tetapi juga berlaku bagi seluruh bangsa. Nah, kemudian yang kedua, memiliki nilai lestari. Pembukaan memiliki nilai lestari. Apa itu? Mampu menampung dinamika masyarakat yang akan tetap menjadi landasan perjuangan. Artinya tetap dilestarikan dan akan dilaksanakan secara terus, ya, ini. Sehingga pembukaan seperti yang sudah diulas mungkin dalam bab 1, pembukaan itu tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah oleh siapapun meskipun itu oleh MPR hasil pemilu, ya, karena ini dan akan tetap dilestarikan. Kemudian maknanya setiap alinea. Makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu alinea pertama. Mulai dari alinea pertama ini ada pernyataan yang bersifat objektif dan subjektif. Nah, saya kaitkan dengan tadi yang objektif itu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini objektif berlaku bagi semua bangsa. Kemudian ada pernyataan yang bersifat subjektif. Subjektif artinya bahwa segala bentuk penjajahan itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Subjek bagi bangsa Indonesia, penjajahan harus kita tentang karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kemudian yang alinea kedua itu kalau kita biasa menghafal alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah BDAK, ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwa pada alinea kedua ini kita telah sampai kepada saat yang menentukan. Apa itu? Yaitu kemerdekaan, ya. Kita telah sampai kepada saat yang menentukan yaitu kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir. Jadi kemerdekaan yang telah dicapai di sini bukan merupakan tujuan akhir. Tetapi apa tujuannya? Masih berlanjut. Kemerdekaan yang dicapai itu merupakan jembatan emas. Kita masih berjuang lagi. Berjuang untuk apa? Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ya. Jadi kita harus tetap berjuang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Kemudian berikutnya dalam alinea ketiga. Ya. Di alinea ketiga ini memiliki makna atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti di sini ada motivasi spiritual, ya, ada keyakinan bangsa Indonesia bahwa kita merdeka itu karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, di sini berarti kita merdeka semata-mata selain perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia juga karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Juga sebagai motivasi real material. Ya, real materialnya apa? Bahwa kita menyatakan kemerdekaan itu punya keyakinan bahwa kita bisa merdeka. Kita yakin akan kemerdekaan yang kita capai. Juga bisa diartikan pengukuhan proklamasi. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dan seterusnya menyampaikan kemerdekaannya. Nah, ini kan berarti pengukuhan terhadap proklamasi. Pada alinea keempat, nah, di alinea keempat ini ada tujuan negara. Dimiliki makna di alinea keempat itu ada tujuan negara, tujuan nasional atau disebut cita-cita nasional, cita-cita negara. Ya, kalau saya biasanya ini menyampaikannya tujuan nasional itu apa? 5 CERI. Buat singkatan sendiri 5 CERI agar memudahkan biar urut, tidak kelewat. Apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu ada di alinea keempat. Kemudian ada bentuk negara. Ya, kemudian daripada itu, nah, di situ akan ada kalimat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi ada bentuk negara. Bentuk negara kita adalah negara kedaulatan rakyat. Kemudian ada rumusan dasar negara atau falsafah negara.
Jadi ada rumusan dasar negara. Nah, ini ada falsafah. Sehingga mengapa pembukaan tidak bisa dirubah? Karena di sana juga diantaranya ada rumusan dasar negara. Merubah pembukaan berarti ya dasar negaranya berubah, berarti negara kesatuan kita juga bubar. Nah, ini tadi makna alinea 1, 2, dan 3 secara. Nah, kemudian di dalam pokok pikiran, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ada pokok-pokok pikiran. Jadi ada 4 pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa itu 4 itu? Ya, ini juga bisa dibuat rumus, tidak hanya matematika saja yang punya rumus. Di PPKN juga ada rumus ini untuk memudahkan kalian menghafal. Karena di sini tidak boleh dibolak-balik, jadi juga harus urut. Yaitu 1, negara berdasar atas persatuan. Jadi Indonesia akan mewujudkan negara persatuan. Identik dengan sila ketiga. Tadi maka saya katakan di sini rumusnya adalah Gama Patwa. Apa itu Gama Patwa? Yaitu 3, 5, 4, 1, dan 2. Ya, 3, 5, 4, 1, dan 2. Saya ulangi, Gama Patwa. Ini identik dengan sila ketiga, sila kelima, sila keempat, dan yang pokok pikiran yang keempat yaitu sila 1 dan 2. Ya, sehingga dibuat rumus Gama Patwa. Apa? Negara persatuan. Yang pertama. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Kemudian yang kedua, 5, sila kelima. Apa itu? Berarti negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, ya, Gama Pat. Empatnya apa? Negara berkedaulatan rakyat. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian tua, 1 dan 2. Apa itu? Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tadi anak-anak tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini akan dipancarkan, dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terus ini yang B, sub B, bagian punani yang sub B, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Sebelum kita lebih jauh kepada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bagian dari hukum dasar yang tertulis. Ya, jadi kita mengenal konstitusi atau hukum dasar itu ada 2. Konstitusi yang tertulis atau undang-undang dasar yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar yang tertulis. Nah, sedangkan di samping itu masih ada yang tidak tertulis. Apa itu? Yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara di dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Kalau itu berlaku bagi negara, maka disebut konvensi. Jadi konvensi itu adalah kebiasaan yang berlaku bagi negara. Sedangkan ada aturan dasar yang tidak tertulis tetapi tetap dihormati dan dilaksanakan di dalam masyarakat, yaitu yang disebut dengan hukum adat atau adat istiadat. Nah, ya, ini yang tidak tertulis. Dan masih banyak ini contohnya yang tidak tertulis. Kalau yang berlaku bagi negara yang tidak tertulis, ini contohnya misalnya itu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Jadi menjelang Agustusan itu presiden punya budaya untuk berpidato. Menjelang hari raya Idul Fitri juga misalnya lagi presiden di hadapan anggota DPR membahas RAPBN. Nah, ini juga selalu dilaksanakan di bulan Januari minggu pertama. Ini sudah menjadi konvensi. Kalau yang ada di dalam masyarakat ini banyak, contohnya
nanti akan dikembangkan sendiri pada norma hukum yang tidak tertulis. Di sini saya langsung saja ke kedudukan dan fungsinya, ya. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai sumber hukum yang tertinggi, sebagai sumber hukum yang tertinggi yang ada di Indonesia. Karena sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya itu harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi setiap peraturan yang ada di bawahnya itu harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Ya, jadi segala peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 45 ini tidak boleh bertentangan. Jadi semua peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh menentang Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ya, kita tengok dulu ini sistematikanya. Ya, kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945, di sini kan pernah mengalami perubahan. Ya, pernah mengalami perubahan atau yang disebut amandemen. 4 kali ya melakukan amandemen. Ya, sebelum ini dalam sistematikanya, sebelum perubahan ini pembukaannya tetap, karena tadi tidak boleh dirubah oleh siapapun, ya. Tetap pembukaannya yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh sebelumnya itu ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan setelah ini tinggal pembukaan, tetap 4 alinea tetap, dan batang tubuhnya menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan itu dan 2 ayat aturan tambahan. Di sini kalau di dalam sebelumnya itu ada penjelasan, jadi terdiri dari 3 bab, sedangkan sesudah perubahan ini tinggal terdiri dari 2 bab, jadi tidak ada penjelasan. Nah, demikian sifat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat tertulis. Jadi rumusannya jelas, merupakan hukum yang mengikat pemerintah, ya, sebagai penyelenggara negara maupun setiap warga negara, bersifat tertulis. Singkat dan supel. Singkat karena apa? Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Jadi di sini hanya ditulis tentang bab-bab aturan-aturan apa yang akan diatur lagi oleh peraturan yang ada di bawahnya. Misalnya, ya, ada pasal tentang pendidikan nasional. Maka di dalam pasal pendidikan nasional itu nanti akan ada yang mengatur di bawahnya. Apakah di tahap MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Jadi hanya memuat aturan pokok saja. Yang setiap kali bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang dimaksud dengan supel. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian memuat norma, aturan, ketentuan. Ya, jadi isinya berupa peraturan-peraturan, ada norma yang harus dijalankan. Dan yang keempat, merupakan hukum positif yang tertinggi. Jadi sifat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 4, tertulis, singkat dan supel, memuat norma atau aturan ketentuan, dan yang terakhir adalah merupakan hukum positif. Nah, ini yang terakhir anak-anak bagian saya, yaitu tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan alat kontrol. Ya, alat kontrol itu artinya apa? Artinya bisa memantau peraturan yang lebih rendah. Ya. Jadi yang lebih rendah harus sesuai. Tidak boleh tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai pengatur, mengatur bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah penentu. Jadi untuk menentukan kewajiban hak dan kewajiban warga negara. Demikian tadi anak-anak materi yang saya sampaikan dari KD 3.2 sub A dan sub B. Untuk selanjutnya yang sub C dan D akan disampaikan oleh Bu Tati Sri Wulandari dari SMP Negeri 1 Jombang.
Tugasnya saya sampaikan lewat Google Form ya. Tolong dikerjakan di rumah dengan baik, nanti dikumpulkan dan akan saya kembalikan penilaiannya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Oke. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam jumpa anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Perkenalkan, nama saya Tati Sri Wulandari dari SMP Negeri 1 Jombang. Kali ini akan menyampaikan materi lanjutan dari yang disampaikan oleh Bu Nani tadi, yaitu submateri yang C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya. Oke. Ini lanjutan dari bab 2 tadi ya, anak menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, satu adalah untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menjelaskan tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, langsung aja ke materi ya, anak-anak. Jadi kita tahu bahwa suatu bangsa yang merdeka itu pasti memiliki konstitusi yang mengatur, gitu ya. Sama dengan kalian, di dalam lingkungan sekolah, kalian juga menjumpai yang namanya tata tertib sekolah. Ya, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum yang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Jadi kita tahu bahwa hukum dasar itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, hukum dasar tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan konvensi. Ya. Untuk pembahasan tentang peraturan perundang-undangan selanjutnya nanti akan disampaikan di bab 3. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di sekolah. Tentu kalian sudah tahu ya, di sekolah pasti ada yang namanya tata tertib sekolah. Apa sih tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa di sekolah agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di negara, kehidupan suatu negara diatur dengan konstitusi. Kalau di lingkungan sekolah diatur oleh tata tertib sekolah. Oke, anak-anak, untuk supaya kalian lebih memahami materi tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat, kita perhatikan, kita lihat video berikut ini. Hai Sobat Cilik semuanya, sehat semua kan ya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kedisiplinan. Adik-adik sudah tahu apa itu kedisiplinan? Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, yang artinya mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu. Jika adik-adik hidup disiplin, maka segala kegiatan adik-adik akan tertata dengan rapi. Disiplin juga dapat dilaksanakan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Cara melaksanakan disiplin di rumah dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti mengerjakan tugas sesuai jadwal. Adik-adik pasti pernah mendapatkan tugas dari sekolah kan? Jika adik-adik disiplin, maka harus mengerjakannya tepat waktu. Selanjutnya, jika kita disiplin, kita harus menjalankan ibadah tepat waktu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain beribadah, kita juga harus merapikan tempat tidur sendiri dan mandi di pagi dan sore hari. Ternyata tidak hanya itu saja, disiplin di rumah juga bisa kita lakukan dengan makan tepat waktu, yaitu pada pagi, siang, dan malam, serta berangkat ke sekolah tidak terburu-buru dan tepat waktu. Itulah hal-hal tentang disiplin di rumah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah berhubungan dengan ketetapan dan ketertiban yang telah sekolah buat. Berikut ini adalah kedisiplinan yang harus dilakukan di sekolah. Pertama, kita harus masuk sekolah tepat waktu, yang artinya tidak boleh terlambat. Kedua, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas.
Ketiga, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Keempat, menaati tata tertib sekolah. Berarti kita jangan melanggarnya. Kelima, makan di kantin ketika sedang waktu istirahat. Keenam, mendengarkan pelajaran dengan tekun dan teliti. Ketujuh, bermain di halaman sekolah bukan di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu beribadah tepat waktu. Itulah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apabila adik-adik melaksanakannya sesuai dengan jadwal, waktu, dan aturannya, berarti adik-adik sudah bersikap disiplin di sekolah. Dan kedisiplinan akan membawa adik-adik menuju keberhasilan. Setelah membahas kedisiplinan di rumah dan di sekolah, mari membahas kedisiplinan di masyarakat. Contoh disiplin di masyarakat bisa kita lakukan ketika di jalan raya. Adik-adik pernah melihat kecelakaan lalu lintas? Jika pernah, tahu nggak penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya yaitu mendahului kendaraan lain dari kanan dan melanggar lampu lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui perilaku seperti itu adalah perilaku tidak disiplin. Dan jangan ditiru ya, mematuhi rambu dan lampu lalu lintas adalah kewajiban setiap orang. Dan jika kita mematuhinya berarti kita sudah bersikap disiplin di masyarakat. Setelah kita membahas tentang sikap disiplin di setiap lingkungan, selanjutnya akan membahas ciri-ciri orang disiplin agar memotivasi adik-adik untuk terbiasa hidup disiplin. Orang disiplin akan selalu menaati segala peraturan, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Hidupnya terjadwal dengan teratur dan selalu melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Jika adik-adik semua bisa membiasakan hidup disiplin, adik-adik juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tahu nggak apa saja manfaatnya? Dengan mempunyai sikap disiplin, hidup adik-adik akan menjadi aman dan teratur. Tidak akan terjadi kekacauan. Segala tugas akan selesai tepat pada waktunya. Demikianlah materi kali ini tentang sikap disiplin. Tapi seperti biasanya, sebelum mengakhiri materi kali ini, kita ambil kesimpulannya terlebih dahulu. Hidup disiplin adalah hidup yang teratur. Hidup disiplin harus dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan hidup disiplin, hidup kita akan teratur, dan jika tidak hidup disiplin, kita akan berantakan. Nah, materi tentang kedisiplinan untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali jenis perilaku disiplin yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya. Ya, itu tadi anak-anak video tentang penerapan peraturan perundang-undangan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Semoga dengan adanya video tadi kalian bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan kali ini. Kemudian untuk tugas anak-anak, untuk tugasnya kalian silahkan mengerjakan di buku paket halaman 41. Nah, di situ kalian silahkan mencari hak warga negara ya, hak warga negara yang diatur dalam pasal-pasal. Silahkan nanti dicermati, kemudian kalian isi kolom-kolom yang sudah disediakan. Oke. Selanjutnya untuk melanjutkan materi yang kedua, ya, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebelum ke materi kedua, anak-anak, biar kita tidak jenuh ya, kita melakukan tepuk PPK dulu ya. Oke, silakan diikuti tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, tadi ya, anak-anak, tepuk PPK yang berisi 5 dari 5 karakter yang harus kalian miliki sebagai warga negara yang baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu memiliki 2 sifat. Yang pertama, dapat diubah. Yang kedua, tidak dapat diubah. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat tidak dapat diubah oleh siapapun. Kemudian untuk menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa syarat untuk mengubah bagian tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, yang dirubah hanya batang tubuh atau pasal ya, bukan pembukaannya. Apa saja syaratnya? Yang pertama,
2/3 anggota MPR harus hadir. Jadi dalam perubahan batang tubuh ini ada di dalam sidang MPR. Kemudian yang kedua, disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Ya, kita lanjut. Kemudian ada 5 kesepakatan dasar untuk merubah batang tubuh atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja? Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, karena memang sifatnya Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Kita tahu ya bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem presidensil. Jadi presiden itu memegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan yang tetap mempertahankan naskah aslinya. Jelas ya, Nana? Kita lanjut. Kemudian ada pertanyaan, kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa dirubah? Nah, di sini akan saya jelaskan. Sesuai dengan TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1999, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat cita-cita dan tujuan bersama yang merupakan falsafah kenegaraan atau state side, cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bagi bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jelas ya, Nana? Oke. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berarti mengubah seluruh tatanan kehidupan negara yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, intinya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebut sebagai kaidah fundamental bagi bangsa Indonesia. Nah, karena tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Oke, jelas ya, anak-anak? Selanjutnya, ini yang terakhir. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR mengadakan amandemen. Tahu ya amandemen? Amandemen adalah perubahan terhadap batang tubuh atau pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi ada 4 kali, sudah 4 kali ya MPR mengadakan amandemen. Yang pertama, yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999, tanggal 21 sampai 21 tanggal 14 sampai 21 Oktober. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, sidang umum MPR tahun 2001, tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan yang keempat, yaitu sidang umum MPR tahun 2002, tanggal 1 sampai 14 Agustus tahun 2001. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian tahu ya kapan amandemen ini dilaksanakan dan apa saja hasilnya, kita lihat video berikut tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Ya, itu tadi anak-anak ya. Video tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa tahu, bisa memahami tadi ya, ada 4 kali, kapan saja, dan apa saja hasilnya, bisa kalian cermati di dalam video tadi. Oke. Kemudian untuk tugasnya, Nana, nanti kalian mengerjakan buku paket ya. Namun sebelumnya kita ambil kesimpulan dulu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari materi dari saya yang submateri yang C tadi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan yang kedua melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu, Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memang tidak bisa dirubah. Yang kedua, negara Indonesia mengubah pembukaan itu hanya mengubah batang tubuh dan pasalnya saja, bukan pembukaannya. Nah, sekarang tugas kita sebagai warga negara, satu, harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sebagai penutup, saya berikan tugasnya, silakan dikerjakan untuk yang C, paket halaman 41. Di situ kalian menyebutkan hak warga negara yang terdapat dalam pasal-pasal, silakan isi kolomnya. Kemudian yang kedua, bab yang D ini kalian mengerjakan buku paket halaman 44. Di situ juga kalian harus menyampaikan amandemen 1 sampai 4 tadi, kemudian apa saja hasilnya. Oke, cukup sekian anak-anak materi yang bisa Bu Tati sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian hari ini bisa menambah kepahaman kalian tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, saya kira sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.